Shalom, keluarga Tuhan yang ada di ruang ibadah ini, ataupun yang mengikuti melalui YouTube GKI Cipinang Indah. Apa kabar Bapak Ibu semua? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya Bapak Ibu. Ibadah kita pada saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ferawati Hia. Temanya adalah keluarga yang memiliki kesatuan bergumul bersama Allah. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki saat teduh, kita akan saksikan dahulu ada penekanan warta yang akan ditayangkan melalui slide berikut ini. Shalom Jemaat GKI Cipinang Indah yang terkasih, dalam rangka menyambut bulan keluarga tahun ini, kami ingin mengajak seluruh jemaat untuk berbagi kasih keluarga dalam bentuk nyata, yaitu berbagi ke orang-orang yang membutuhkan. Kami, Komisi Pemuda dan Remaja, akan mengadakan bakti sosial ke Yayasan Doa Embun Kasih. Yuk kenalan lebih dekat. Sebelum berdirinya yayasan kan masih hanya pribadi. Jadi waktu itu kita di Priuk, itu tahun 95. Nah, 1995 itu awalnya kita ngambil pasien orang, maksudnya anak di jalan, perempuan yang telanjang, itu pun papa yang ngambil. 50. Yang sekarang ini 50. Mulai dari corona itu kita kan nggak ngambil di jalan, jadi yang itu 50 orang. 50. Itu dulu kami susah. Nah memang banyak lah yang ejek, olok gitu kan, karena papa sebagai pekerjaannya sebagai koster. Jadi orang olok, kamu koster, gajimu berapa? Kasih makan istri anak aja nggak cukup. Kamu ambil lagi nih orang-orang, mau tampung mereka nih, kasih makan apa? Papa nggak ada banyak jawaban buat mereka. Papa hanya bilang semua Tuhan yang ada. Kalau Tuhan taruh mereka semua di sini, berarti Tuhan akan buka jalan untuk makan minum kami gitu. Paling butuh kan sembako kan, masalah makan minum itu kan, makan minum itu paling penting buat kami lah di sini. Kita melayani bukan karena ada sesuatunya kita melayani, tidak, tapi melayani walaupun engkau rugi. Nah, jemaat bisa ikut membantu saudara-saudara kita di Yayasan Doa Embun Kasih dengan cara berikut ini. Melalui paket merchandise dengan detail seperti di bawah ini. Kami juga akan melakukan penjualan makanan melalui kedai KKN setiap hari Minggu seusai ibadah KU1 dan 2 di depan pintu masuk gereja. Yuk, mari kita berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan informasi tambahan dari Komisi Dewasa. Shalom Bapak Ibu. Ya. Informasi tambahan dari Komisi Dewasa untuk bisa memeriahkan bulan keluarga di gereja kita, maka kita ingin membuat kreativitas keluarga Bapak Ibu. Melalui apa? Mading keluarga, majalah dinding keluarga. Apa yang harus dilakukan? Maka Bapak Ibu boleh mengajak anggota keluarga serumah
untuk bisa memasak bersama, kemudian makan malam bersama Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu boleh mendokumentasikan kebersamaan keluarga tersebut, baik saat memasak, kemudian makan malam bersama. Terus Bapak Ibu yang ketiga adalah boleh pilih foto-foto terbaik. Yang keempat, foto-foto terbaik itu bisa dijadikan jadi majalah dinding Bapak Ibu. Yang terakhir, majalah dinding itu boleh diserahkan ke gereja untuk kita pajang di gereja untuk bisa menginspirasi keluarga-keluarga yang lain juga. Untuk ukuran dan bentuk majalah dinding untuk keluarga tersebut itu tidak ditentukan. Mari berkreasi dengan keluarga masing-masing, termasuk makan malamnya apa, tergantung selera keluarga masing-masing. Kiranya kegiatan ini bisa menciptakan kebersamaan di keluarga, juga menciptakan bagaimana memberikan tanggung jawab sekaligus melestarikan makanan khas Nusantara kita. Demikian informasi dari Komisi Dewasa. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Tuhan, ada banyak berkat yang Tuhan telah berikan bagi kita. Ketika hari ini kita bisa berkumpul untuk beribadah pun, semua terjadi karena Tuhan yang memungkinkannya terjadi. Oleh karena itu, saat ini, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan syukur dan sukacita karena banyaknya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Berdirilah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Umat Tuhan, jika hari ini kita bisa beribadah bersama baik dari ruang ibadah ini maupun dari rumah kita, semua itu karena pertolongan kita yang berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
karunia dan damai Tuhan Yesus beserta dengan saudara sekalian. Kasih karunia dan damai Tuhan Yesus beserta saudara juga. Umat Tuhan, keluarga kita seperti tanaman. Ketika memasuki kehidupan rumah tangga, kita seperti benih yang mulai bertumbuh. Bertambah hari, bertambah besar, tinggi dan kuat. Satu sama lain di dalam keluarga perlu belajar untuk saling menolong dan mendukung yang lain. Setiap orang saling mendukung melalui peran masing-masing dan tentunya dalam doa. Setiap orang, tua dan muda, terus bertumbuh, baik secara fisik maupun secara rohani, juga karena Kristus. Efesus 4 ayat 16 mengatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah. Dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai keluarga, kita tentu tak selalu sejalan. Ada saja konflik yang mewarnai, sehingga keluarga kita yang juga bangunan tubuh Kristus penuh dengan luka. Di waktu yang sama, kita juga melukai Tuhan, dasar dari keluarga kita. Untuk itu, marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, perbedaan generasi membuat kami terkadang tak saling memahami. Sebagai orang tua, kami terkadang menyakiti anak-anak atau cucu-cucu kami, baik dengan perkataan, kebijakan, maupun perbuatan kami. Kami tak selalu mendengar pendapat mereka, karena merasa mereka masih terlampau muda dan tak memiliki pengalaman yang cukup kaya,
Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebagai kaum muda di tengah keluarga, kami pun mengakui tak jarang kami melukai orang tua ataupun kakek nenek kami. Perbedaan zaman membuat kami terkadang mengecilkan kemampuan dan kepentingan mereka yang sulit mengikuti zaman. Perbedaan cara pandang membuat kami berpikir mereka tak mungkin memahami kami. Perbedaan pendapat yang tak terhindarkan terkadang membuat kami memilih tak mendengarkan mereka. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu mengasihi dengan tulus dan dengan cara tepat anggota keluarga kami. Ajarkanlah kami untuk saling menghargai, sekalipun pengalaman dan pengetahuan kami berbeda-beda. Sama seperti Engkau yang selalu mengasihi dan menghargai kami, sekalipun kami penuh dengan dosa. Ajarkanlah kami saling mencintai, karena Engkau adalah sumber cinta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Keluarga Tuhan, hanya Tuhanlah yang sanggup merengkuh kita di dalam kasih-Nya, yang menguatkan dan menolong dalam kesesakan, sehingga kita mampu hidup saling menopang satu dengan lainnya. Itulah yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, yang berkata, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sambutlah pengampunan dari Tuhan dengan hidup yang selalu bergumul bersama dengan Kristus. Kami hendak melibatkan Kristus dalam pergumulan kami. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Dia sanggup, Kau Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Kau Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka melembut, yang buta dicelupkan, dan yang lumpuh sembuh. Dia sanggup, Tuhan Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan kami punya Engkau, Allah yang sanggup
menyelamatkan kami, Allah yang sanggup berkarya di dalam hidup kami. Saat ini kami hendak bersama merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus sendiri yang boleh menolong kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, dan yang boleh menolong kami juga melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Kami menyerahkan diri kami kepadamu ya Tuhan, juga menyerahkan hamba-Mu di dalam segala kelemahan, kekurangan. Tuhan yang boleh perlengkapi, Tuhan yang boleh tolong, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Lukas pasal yang ke-18 dimulai dari ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Yang berbahagia, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang merenungkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau ngajak kita main tebak-tebakan saat ini. Yang udah ikut tadi pagi gak usah bersuara dulu ya. Gak usah bersuara nih ya. Gak usah bersuara. Saya mau tunjukin gambar, Bapak Ibu silahkan tebak. Apa ini? Silakan ya. Siap? Ini satu kalimat. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, nanti bisa dapat sate babi di bawah, tapi bayar. Gak ya? Ada yang tahu? Apa? Apa? Ada suara loh di bawah sini. Apa? Ayo, kira-kira apa? Gambar yang pertama, gambar apa sih yang paling atas? 2 kali berarti diulang ya, makan. 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 Uang habis. Lalu? Yakin? Kalimatnya begitu, makan-makan uang habis. Aduh kasihan deh. Coba perhatikan lagi yang di atas, yang tempatnya itu, piringnya itu banyak atau sedikit makanannya? Sedikit. Lalu uangnya
Bukankah kata uangnya dicoret? Itu uang apa sih? Uang lama. Jadi lama. 2 kali ya, atas sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Itu dia kalimatnya itu, Bapak Ibu. Ini ketahuan. Kalau yang buat anak muda saya yakin sebenarnya ini biasa banget. Biasa banget. Sekalipun masih mikir juga nggak kelihatan soalnya gambarnya gitu ya. Tapi buat yang orang tua, lansia, jadi kalau tadi bisa nebak, wah itu ketahuan deh umurnya. Berarti masih agak muda. Kalau yang tadi udah salah-salah kemungkinannya enggak tuh gitu. Kenapa enggak suka main game itu, tebak kata, tebak gambar. Bapak Ibu, kalimat ini saya rasa sangat familiar untuk kita ya. Ini pepatah lama, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Satu pepatah yang mau bicara soal ketekunan bagi manusia. Ketekunan itu seperti apa sih? Ketekunan itu mau menggambarkan segala sesuatu yang sekalipun sedikit dengan adanya ketekunan akan menjadi banyak nantinya. Lama-lama akan jadi banyak, lama-lama akan membukit begitu. Ketekunan itu sekalipun satu hal dilakukan rasanya lama panjang sekali, tetapi dengan adanya ketekunan apa yang diharapkan itu akan terjadi, akan jadi kenyataan dalam hidup kita. Itu yang mau disampaikan di dalam pepatah sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu ya. Segala sesuatu harus tekun dilakukan. Yang penting dikerjakan dengan telaten, dengan tekun, maka semua mungkin dilakukan, mungkin terwujud. Ini juga yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan kita, Bapak Ibu. Disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus berbicara tentang ketekunan kepada banyak orang, kepada mereka yang sudah lama punya harapan tetapi belum tercapai, belum terwujud harapannya. Kepada mereka yang sudah lama berdoa namun rasanya belum juga terjawab, belum juga didengar rasanya oleh Tuhan. Salah satu contohnya kalau kita mundur satu pasal sebelumnya, pasal 17 misalkan, kita akan berjumpa dengan 10 orang kusta yang mereka harus meninggalkan keluarga mereka, diekskomunikasikan. Mereka harus berkumpul dengan orang-orang yang sama seperti mereka, tidak boleh berjumpa dengan orang lain, harus menutup dirinya, tidak boleh merawat dirinya, tidak boleh tinggal di dalam kemah. Benar-benar harus jauh dari tengah masyarakat. Jangankan bisa beribadah, berjumpa dengan anggota keluarga pun tidak bisa. Mereka adalah orang-orang yang dijumpai oleh Yesus. Mereka adalah orang-orang yang sangat rindu, yang selalu berdoa supaya mereka dikasihani, dikasihi, dikunjungi, dan hanya Yesus yang mengunjungi mereka. Yesus berbicara kepada orang-orang yang semacam ini. Orang-orang yang punya harapan yang serupa. Orang-orang yang di dalam bacaan kita kali ini dicontohkan, diumpamakan oleh Yesus sebagai janda yang bertemu dengan seorang hakim yang lalim. Janda ini seperti apa? Pada masa itu janda punya status yang sangat amat buruk di tengah masyarakat. Sedikit banyak mungkin masih ada stigma-stigma itu. Tetapi kalau sekarang lebih tidak terlalu terasa lah. Apalagi kalau dia single parents yang harus membesarkan anaknya seorang diri. Pasti orang menggelari mereka sebagai orang yang kuat. Perempuan-perempuan hebat yang bisa melakukan itu semua. Tapi di masa itu tidak. Mereka tidak punya posisi di tengah masyarakat. Tidak ada status sosial yang bisa dilekatkan kepada mereka. Mengapa? Karena hanya laki-laki yang memberi nilai terhadap perempuan di masa itu. Karena itu kalau dia tidak punya pasangan, kalau suaminya meninggal dan dia menjadi janda, maka posisi sosial di tengah masyarakat hilang. Tidak ada nilainya, nyaris tidak ada nilainya. Kalau mereka masih punya anak, apalagi anak laki-laki, masih selamat. Tapi kalau tidak ada, maka sudah, mereka tidak bernilai. Salah satu cirinya
Mereka harus berpakaian janda. Jadi beda loh pakaiannya dengan masyarakat lainnya, dengan perempuan lainnya yang masih memiliki pasangan. Mereka harus memperlihatkan itu dari identitas pakaian, sama seperti orang kusta yang harus memakai pakaian yang compang-camping, yang tidak boleh merawat rambutnya dan lain sebagainya. Seperti itu jugalah janda pada masa itu. Mereka bahkan tidak memiliki hak atas harta yang ditinggalkan oleh pasangannya. Kalau mereka punya anak, maka harta itu akan jatuh pada anaknya. Tetapi kalau mereka tidak punya anak, maka harta itu akan jatuh pada keluarga suaminya, saudara laki-laki dari suaminya, atau saudara perempuan dari suaminya, bukan dari dia, bukan dianya yang dapat. Sudah selama apapun pernikahan, tidak akan ada efeknya. Kita ingat di Perjanjian Lama, Naomi mengalami itu ketika suami lalu anaknya, 2 orang anaknya meninggal. Dia dilihat dan dia menganggap dirinya sebagai orang yang kena kutuk. Rasanya dibenci sekali oleh Tuhan. Ini posisi janda pada masa itu. Dan dia berjumpa dengan seorang hakim. Rupanya dia punya masalah. Dia punya masalah dan dia memohon supaya dia dibela. Persoalannya adalah hakim itu hakim yang lalim. Yang lalim ini digambarkan pertama-tama dia tidak takut pada Allah. Di sini kita bisa belajar, kita bisa melihat betapa luar biasanya pengaruh Allah dalam kehidupan seorang petinggi, seorang manusia gitu ya, yang punya jabatan tertentu, yang punya tanggung jawab tertentu. Rupanya takut akan Allah bisa membuat dia bertanggung jawab atas jabatan yang diembannya. Takut akan Allah bagi hakim akan membuat dia tahu dia harus menegakkan kebenaran, keadilan. Dia harus menolong mereka yang benar. Tapi masalahnya hakim ini tidak takut akan Allah. Jadi bagi dia apapun persoalan, yang penting itu menguntungkan bagi dia, itulah yang akan dibela oleh dia. Tidak hanya tidak takut akan Allah, tetapi juga dia tidak menghormati manusia. Wajar ya, tidak takut Allah, ya apalagi manusia gitu kan. Apalagi ini yang dihadapi janda statusnya. Pasti bagi hakim ini bertemu dengan persoalan ini, dimintain tolong oleh si janda, ya tutup mata, tutup kuping lah. Nggak ada efek apapun, nggak perlu dibela, nggak perlu dipedulikan, masa bodoh aja terhadap persoalannya. Nggak ada untungnya buat dia, nggak ada efek apapun buat dia, nggak ada positifnya buat dia. Tetapi persoalannya adalah si janda ini adalah sosok yang sangat amat gigih. Dia terus mendatangi sampai akhirnya si hakim memutuskan untuk ya udahlah dibela aja. Kenapa? Dia mau menolong bukan karena dia tergerak, bukan karena hatinya itu berubah. Kegigihan si janda itu tidak mengubah sama sekali kecenderungan hati si hakim itu. Tetapi paling tidak kegigihan si janda itu membuat mata dan telinga si hakim akhirnya terbuka. Akhirnya mau membela dia. Bukan karena kasihan, bukan karena tergerak. Karena gak mau digedor-gedor terus setiap hari, didatengin terus setiap hari, dimintain pertolongan terus-terusan. Mungkin dia merasa terteror dengan itu. Maka dia memilih untuk ya sudah, kali ini saya tolong. Dia tidak lagi membutakan mata, menulikan telinga. Jika si hakim saja bertindak seperti seharusnya karena kegigihan itu, maka terlebih lagi Tuhan. Ini pesan dari Yesus. Terlebih lagi Allah. Ia tentu tidak akan pernah diam. Dia tentu tidak akan pernah masa bodoh terhadap pergumulan manusia, terhadap kesulitan yang dialami oleh manusia, terhadap mereka yang memohon pertolongan Tuhan dan sudah sebegitu lama tidak tertolong, tidak ada yang menolong.
Atau rasanya sudah begitu lama tetapi Tuhan tidak mendengar permohonan mereka. Tuhan pasti mendengar dan Tuhan pasti bertindak. Persoalannya adalah dia tahu kapan dia harus bertindak dan kita tidak tahu kapan dia bertindak. Persoalannya ada di sana. Sama seperti kita yang tidak selalu mengabulkan keinginan anak kita hanya karena mereka minta. Mereka minta dibelikan mainan yang baru, kan kita tidak serta-merta membelikan. Kita akan lihat dulu bagaimana mainan mereka, kondisinya seperti apa. Selama ini mereka bertanggung jawab atau tidak dengan itu semua. Kadang-kala kita perlu menunda untuk memberikan apa yang mereka inginkan, untuk mendidik mereka, untuk membuat mereka lebih bertanggung jawab dalam kehidupannya. Kalau anak yang suka ngerusakin mainannya baru banget. Ini sering kali terjadi Bapak Ibu. Saya mengalami ya. Baru beli mainan belum apa-apa, ya udah patah. Belum apa-apa. Anak saya royal sekali. Kalau dia beli stiker, dia akan tempelkan dimanapun dia beli. Jadi dia beli cuma buat tempel di situ juga. Buat apa gitu kan ya? Kita kan pasti kesel sekali gitu. Tapi ini yang sering kali terjadi. Kita kan tidak akan serta-merta langsung beliin. Kita akan mendidik mereka. Membuat mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka perbuat terhadap apa yang dibelikan. Kalau anak kita, anak Bapak Ibu minta dibelikan mobil, sudah dapat nih fasilitas, dibawa ugal-ugalan sampai nabrak. Ketika dia minta lagi, apakah akan langsung diberikan? Enggak. Saya yakin tidak akan serta-merta langsung. Ceramahnya berapa hari dulu? Ada nasihat dulu dong, pasti dong. Hukumannya, perbaikan mobilnya, harus dong. Tetapi ketika kita lihat, oh iya, sudah lama sekali. Handphonenya handphone jadul, tapi dia berusaha untuk rawat, tetap pakai, sekalipun hidup mati gitu ya. Tetap pakai, tanpa dia minta pun kita akan berusaha belikan. Sekalipun kita nggak punya uang, kita akan nabung atau kita ambil kredit demi dia. Bukankah itu yang akan kita lakukan? Tuhan juga sama. Kalau memang sudah waktunya, sudah seharusnya dia akan berikan sebelum kita minta. Sebelum kita merengek, dia akan sudah berikan kepada kita. Karena dia tahu, itu waktu yang tepat. Itu waktu yang pas untuk diberikan kepada kita. Begitu juga ketika mendengar doa permohonan kita. Tuhan mendengar, itu pasti. Persoalannya kadang-kala Tuhan melihat, ini belum waktunya. Atau Tuhan melihat, bukan ini yang seharusnya dikerjakan. Bukan ini yang seharusnya dilakukan. Maka dia tidak memberikan itu tetapi memberikan hal yang lain. Maka dari itu ketika kita merasa doa kita tidak didengarkan, mari kita periksa. Mari kita ingat, pertama-tama jangan pernah berhenti dulu untuk berharap dalam doa. Jangan pernah berhenti. Tetaplah teguh. Tetaplah berharap berdoa. Tetapi di waktu yang bersamaan coba periksa juga, belajar. Apakah Tuhan belum menjawab atau Tuhan sudah menjawab dengan cara yang berbeda? Kalau peristiwa yang terjadi berkebalikan, itu bukan Tuhan menjawab, belum menjawab. Tetapi memang Tuhan mengatakan, ini yang lebih baik untukmu. Lalu periksa diri kita. Jangan-jangan ada harapan lain dari Tuhan untuk kita perbuat. Jangan-jangan apa yang kita harapkan itu salah sebetulnya. Jadi kita salah berdoanya. Kita salah berharapnya. Itu yang harus kita lakukan. Yakinlah Tuhan tuh mendengar kok. Apa yang kita doakan, kita gumuli. Ini harus kita pahami tetapi tidak hanya kita sendiri. Kita harus pahami bersama-sama dengan keluarga kita.
bersama-sama dengan orang-orang di rumah kita, termasuk juga ini harus direalisasikan juga dalam relasi kita di tengah keluarga kita. Dekorasi kita hari ini bicara soal ruang keluarga ya Bapak Ibu, salah satu bagian dari ruang keluarga. Biasanya ini aktivitas yang kita lakukan di ruang keluarga, main sama-sama, bercengkrama. Karena biasanya ketika kita bermain, kita akan sambil bercerita, sambil menuturkan sesuatu, sambil mengajarkan sesuatu untuk anak kita. Kapan terakhir kali kita berbagi di sini? Di ruang keluarga. Kapan kita terakhir kali berbagi bersama dengan anggota keluarga kita? Jangan-jangan itu sudah lama sekali. Sudah sangat lama tidak kita kerjakan. Mungkin itu ketika anak-anak masih kecil, ketika anak beranjak besar, remaja, pemuda, itu mulai ditinggalkan. Dekorasi hari ini mau mengingatkan kita, ayo, setiap keluarga itu membutuhkan ini. Waktunya kita berbagi sukacita, tetapi juga berbagi pergumulan, berbagi persoalan yang ada di tengah keluarga. Persoalan-persoalan kita perlu kita gumuli bersama-sama dengan keluarga kita, bersama dengan Tuhan. Bukan diri kita sendiri, bukan terus kita nangis-nangis sendiri, susah sendiri, sedih sendiri. Atau kita biarkan orang di rumah kita, orang tua kita kah, pasangan kita kah, nangis sendiri, sedih-sedih sendiri. Coba wujud nyatakan juga di dalam bentuk perhatian terhadap keluarga. Satu hal yang pasti bukan, Tuhan selalu ingin yang terbaik untuk kita. Begitu juga setiap orang tua ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Bagi kita yang sekarang ini masih berstatus anak, kita perlu ingat ini. Orang tua kita juga sama seperti Tuhan, mengharapkan yang terbaik untuk kita. Karena itu, Dia akan menanyakan bagaimana kondisi kita, bagaimana pekerjaan kita, ada masalah atau tidak, bagaimana dengan pasangan. Apakah kita sudah menemukan pasangan? Nah, ini kan kebiasaan nih. Ada orang tua yang menanyakan pada anaknya, kapan kamu punya pasangan, gitu kan ya? Kapan kamu nikah? Tapi ada juga orang tua yang nanyain anak, kok pasanganmu ganti lagi? Kapan gantinya? Gitu kan? Kok bisa? Gitu kan? Ada yang kayak gitu. Anak-anak tuh akan berpikir, duh orang tuanya kepo banget sih ya. Kenapa si mama kepo banget, tanyain soal itu terus, ngurusin itu terus gitu. Sebenarnya hanya karena yang satu mau memberi perhatian, yang satu merasa ini bukan bentuk perhatian. Mungkin karena merasa kita terlalu cerewet untuk hal itu. Karena memang pola komunikasi kita rada berbeda. Cara bahasa kita agak berbeda. Tapi satu hal yang pasti memang selalu orang tua ingin yang terbaik, maka kita sebagai anak kita ingat itu. Orang tua ingin kita yang terbaik untuk kita. Yang penting kita mau mendengar apa sih yang diharapkan. Orang tua menyampaikan harapannya kepada anak, begitu juga anak menyampaikan harapannya kepada orang tua. Kita gumuli bersama-sama ketika ada persoalan Bapak Ibu. Jangan merasa rendah, merasa lemah. Kalau kita punya masalah lalu kita cerita ke anak-anak, oh melo banget sih. Enggak, jangan salah loh, anak-anak kita bisa membantu kita dalam doa. Anak-anak kita juga justru bisa bertumbuh imannya. Karena kisah-kisah yang kita ceritakan. Karena kesulitan kita tetapi kita mencoba berjuang bersama dengan Tuhan. Dia bertumbuh dalam iman karena hal itu. Jadi jangan pernah merasa diri jadi lemah kalau cerita sama anak-anak. Jangan berhenti untuk berdoa bersama dengan anggota keluarga kita, anak-anak, orang tua kita. Jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah berdoa. Mengapa? Karena ketika kita lelah berdoa, maka iman kita akan layu. Padahal di akhir ayat ke-8, Yesus katakan, nanti ketika anak manusia datang, dia akan mencari, masih adakah yang memiliki iman kepada dia. Jangan lelah berdoa karena Tuhan pasti mendengar pergumulan doa kita.
dan jangan biarkan iman layu dengan kita berhenti berdoa. Amin.
bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, kita mengakui pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa menaikkan doa syafaat kita. Ya Bapa yang penuh kasih, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kami memiliki keluarga yang mengasihi kami, yang kami kasihi. Kami bersyukur Tuhan, karena di dalam keluarga kami bisa bertumbuh, kami bisa mengenal Engkau. Kami bisa memperkenalkan Engkau. Tolong kami ya Tuhan, di tengah keluarga kami mau terus bergumul bersama dengan-Mu. Masing-masing keluarga kami memiliki persoalan. Masing-masing keluarga kami memiliki masalah sendiri. Masing-masing keluarga kami memiliki tantangannya sendiri, yang tidak dapat dengan mudah dengan lugas kami tuturkan. Tetapi kami tahu kami memiliki Engkau ya Tuhan, Engkau yang selalu mengenal, mengerti kami, Engkau yang selalu peduli, Engkau yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami, menyiapkan yang terbaik bagi kami. Kami mau memohon, kiranya Engkau boleh menolong kami ya Tuhan, untuk bisa memperbaiki relasi yang mungkin dalam persoalan. Menolong kami di tengah pergumulan bersama dengan keluarga kami. Kami mau berdoa, kiranya cinta kasih yang berasal dari Tuhan sendirilah yang boleh terus berupaya kami pupuk, kami tumbuhkan di tengah keluarga kami ya Bapa. Kami mau berdoa dan menyerahkan pergumulan di tengah pekerjaan kami, pergumulan di tengah himpitan persoalan perekonomian keluarga. Engkau tolong kami ya Tuhan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Begitu juga pergumulan mencari pekerjaan ataupun juga mencari pasangan hidup. Kami mohon Engkau yang boleh menolong kami dengan hikmat-Mu sehingga kami bisa menemukan pasangan yang tepat, pekerjaan yang tepat, dan kami bisa menjalaninya dengan sukacita dan dalam limpahan berkat Tuhan. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini tengah bergumul dengan sakit penyakit anggota keluarga mereka. Kami mohon kiranya Engkau sendiri yang boleh menyertai, memberkati, menolong, sehingga setiap keluarga dari rekan-rekan kami yang ada dalam kondisi sakit bisa senantiasa berserah kepadamu ya Tuhan, dan bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa ya Bapa yang penuh kasih, Engkau sendiri yang boleh menolong dengan hikmat-Mu, sehingga setiap keluarga yang merawat rekan-rekan yang sakit bisa mengupayakan pengobatan yang tepat dengan bantuan dari tenaga medis yang tepat. Berdoa, kiranya Engkau juga yang boleh tolong kami untuk menghibur, menguatkan mereka yang membutuhkan penghiburan dan penguatan dari Tuhan. Kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang memiliki persoalan lainnya yang tidak dapat kami tuturkan.
Kami mau berdoa untuk keluarga besar GKI Cipinang Indah di dalam program pelayanan ke dalam maupun keluar. Tuhan tolonglah sehingga setiap program pelayanan yang dilakukan jemaat-Mu di tempat ini bersama-sama majelis jemaat, para pengurus komisi, aktivis, para pelayan Tuhan bisa berjalan dengan baik, menumbuhkan iman jemaat-Mu, juga menumbuhkan rasa kasih kepada sesama. Kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga di negeri ini, di dalam segala pergumulan mereka, di dalam segala kondisi mereka. Kami rindu Tuhan bangsa kami boleh dipulihkan dari pandemi yang masih ada saat ini dan mulai diabaikan oleh banyak orang. Tolong ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memulihkan bangsa kami ini. Kami mau berdoa bagi pembangunan yang masih terus kami gumuli di tengah jemaat-Mu di tempat ini. Upaya yang dilakukan oleh Pokja Pembangunan, Pokja Pengembangan GKI Cipinang Indah. Engkau boleh sertai ya Tuhan setiap orang di dalamnya dengan hikmat-Mu, sehingga mereka boleh mengupayakan yang terbaik bagi jemaat-Mu di tempat ini untuk pengembangan jemaat ini di kedepannya. Baik dalam proses sekarang ini, dalam proses pembelian tanah, juga perancangan ke depannya. Engkau senantiasa yang boleh menyertai, memberkati. Berdoa untuk pemerintah negeri kami. Tuhan yang berikan hikmat sehingga setiap kebijakan adalah kebijakan yang tepat yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Berkati setiap pergumulan di tengah bangsa ini. Kami percaya manakala Engkau memberkati para pemimpin kami, maka yang terbaiklah yang akan terjadi di tengah negeri ini. Sekalipun ada banyak tangan yang berupaya untuk merusaknya, Engkau akan menolong bangsa ini dari kerusakan. Kami menyerahkan pergumulan kami ini, doa kami ini, permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga Tuhan, kita telah mendapat banyak berkat dalam hidup kita. Pekerjaan yang masih kita miliki, keluarga yang mengasihi kita, teman-teman yang peduli pada keadaan kita, dan sejumlah berkat lainnya yang tak terhitung banyaknya. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur melalui persembahan yang kita bawa ke hadapan Tuhan. Menurut anjuran Mazmur 50 ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Saudara dapat memberikan persembahan secara langsung ke dalam kotak persembahan yang ada di ruang ibadah ini maupun melalui rekening majelis jemaat dan rekening panitia pembangunan GKI Cipinang Indah. Kiranya Tuhan memandang baik persembahan, bentuk ungkapan syukur kita atas berkat dan rahmat Tuhan dalam hidup kita. Dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan dalam tubuhku hamba, syukur atas kasih sayang dari sayang dan teman, syukur atas bunga
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul bersama-sama mengikuti ibadah di tempat ini Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, di mana Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati usaha kami, Engkau memberkati apapun yang kami lakukan dengan tangan kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau memberkati anak-anak kami, Engkau memberkati kesehatan kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, saat ini sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu, kami membawa persembahan kami, sebagian daripada yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang akan mengelolanya, berikan takut akan Tuhan dan juga hikmat kebijaksanaan, sehingga dapat Tuhan mengelola persembahan ini bagi kemuliaan nama Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Keluarga Tuhan, mari lanjutkanlah hidup dalam persekutuan keluarga kita, baik ketika kita merasa beragam berkat maupun ketika berhadapan dengan beragam pergumulan. Yakinlah, Yesus selalu berada di tengah keluarga kita. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami. Kasih Tuhan beserta saudara. Kini dan selamanya. Jalanilah kehidupan saudara di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya,
Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai saudara seiman